Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam weruwa sapa sira anna ma'rifata dzati ing sak temene ngaweruhi dzate Allah was sifati lan pira-pira sifate Allah musmiratun iku kang bisa mbuwahake li jami'il khairati maring nglakoni sekabehane pira-pira kebagusan al-ajilati kang aki-aki ganjarane ana ing donya wal ajilati lan mengko-mengko ganjarane ana ing akhirat. Wa ma'rifatu kulli sifatin lan utawi ngaweruhi saben-saben sifat suwiji minas sifati kang tetep setengah saking pira-pira sifate Allah. Tusmiru iku bisa mbuwahake apa ma'rifatu kulli sifatin halan ing tingkah aliyatan kang bangsa luhur wa aqwalan nan pira-pira ucapan saniyatan kang bangsa mulya wa af'alan nan pira-pira penggawe radiyatan kang bangsa den ridhoni wa maratibalan pira-pira tingkatan duniawiyatan kang bangsa donya wa darajatin lan pira-pira derajat ukhrawiyatan kang bangsa akhirat. Melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang buah mengenal zat Allah dan mengenal sifat Allah terhadap perilaku kita. Sesungguhnya mengenal zatnya Allah dan mengenal sifat-sifatnya Allah itu bisa membuahkan atau bisa mendorong kita semua untuk melakukan semua kebaikan tanpa pilih-pilih. Tidak ada niatan, tidak ada kepinginan, tidak ada pikiran untuk membeda-bedakan semua kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dilakukan. Kebaikan-kebaikan ini kualitasnya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengenalan kita terhadap zat Allah dan pengenalan kita terhadap sifat-sifatnya Allah. Semisal kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang tiada tanding, sebagai Tuhan yang tidak ada yang bisa menandingi, sebagai Tuhan yang Maha Esa yang kehendaknya mutlak, kehendaknya tidak bisa dilawan oleh siapapun. Pengenalan kita kepada Allah semacam ini akan mendorong perilaku kita, mendorong hati kita senantiasa tertuju kepada Allah atau senantiasa berserah diri secara total kepada Allah. Karena bila Allah berkehendak A, maka kehendaknya A ini tidak akan pernah bisa dilawan, tidak akan pernah bisa ditolak oleh siapapun juga. Pengenalan kita tentang Allah semacam ini membuat perilaku kita dalam sehari-hari, dalam menghadapi segala persoalan, dalam menghadapi segala masalah, dalam menghadapi segala fenomena yang terjadi, senantiasa diterima dengan ridho, senantiasa diterima dengan sukarela, senantiasa diterima dengan senang hati, karena menyadari bahwa ini adalah ketentuan dari Allah yang kehendaknya mutlak, tidak bisa dilawan, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Contoh yang selanjutnya, kita mengenali bahwa Allah itu Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Ibadah kita, maksiat kita tidak akan pernah berpengaruh terhadap status kemuliaan Allah,
tidak akan pernah mempengaruhi, tidak akan pernah menjadikan keagungan Allah menjadi berubah. Andai kata seluruh makhluk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka sungguh itu tidak akan pernah menambah kemuliaan Allah. Dan andai kata seluruh makhluk melakukan maksiat, durhaka kepada Allah, maka sungguh itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itu mutlak, tidak karena apa-apa, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun juga. Dengan demikian akan mendorong hati kita, mendorong diri kita dimanapun dan kapanpun untuk senantiasa mengagungkan Allah, untuk senantiasa memandang bahwa yang paling agung hanya Allah, semuanya kecil termasuk dirinya sendiri. Walau dirinya ditakdirkan bisa melakukan amal ibadah yang banyak, walau dirinya ditakdirkan mempunyai status sosial yang tinggi, walau dirinya ditakdirkan mempunyai kekayaan yang banyak sekali, dirinya tetap mengakui dengan sepenuh hati bahwa yang agung hanya Allah, yang mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengenal sifat Allah juga akan mempengaruhi terhadap perilaku kita, akan mempengaruhi ucapan kita, akan mempengaruhi perbuatan kita, bahkan akan mempengaruhi derajat kita di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang betul-betul mengenali sifat Allah, maka perilakunya pasti akan luhur, akan mulia, ucapannya akan indah, dan perbuatannya cenderung akan membuat Allah ridho kepadanya. Semisal mengenali bahwa Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Allah itu mempunyai sifat pengasih kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Yang beriman dikasihi, yang tidak beriman juga dikasihi. Hewan dikasihi, tumbuhan pun juga dikasihi. Semua dikasihi oleh Allah tanpa pandang bulu. Bila kita mengenali sifat Allah yang Maha Rahman semacam ini, maka mendorong diri kita untuk bersifat kasih kepada semua makhluk Allah tanpa pandang bulu. Tidak ada kata membenci, tidak ada keinginan untuk memusuhi kepada semua makhluk Allah, baik kepada yang beriman maupun kepada yang tak beriman, kepada tumbuhan maupun kepada binatang. Perilaku kita yang kasih kepada semua makhluknya Allah ini tentu akan membuat semua makhluknya Allah menjadi sayang kepada kita, dan tentunya Allah yang Maha Pengasih akan semakin sayang kepada diri kita. Otomatis derajat kita, status sosial kita di mata manusia, derajat kita di mata Allah semakin naik. Ucapan kita pun juga akan menjadi ucapan yang indah, ucapan yang tidak akan pernah menyakiti kepada sesama, tetapi ucapannya akan membuahkan kedamaian, akan membuahkan kasih sayang, akan membuahkan rasa damai di hati semua makhluk Allah. Contoh yang selanjutnya, kita mengenali bahwa Allah itu mempunyai sifat An-Nafi, zat yang maha memberikan manfaat. Dari mengenal kita tentang Allah yang maha An-Nafi inilah kemudian mendorong kita untuk dimanapun, kapanpun kita berada, senantiasa berucap, senantiasa berperilaku, senantiasa berprasangka dengan sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Eksistensi kita senantiasa direalisasikan dalam bentuk bagaimana kita berucap dengan ucapan yang bisa membawa manfaat bagi orang lain. Bagaimana kita berperilaku dengan perilaku yang membawa manfaat bagi orang lain. Dan bagaimana kita membangun kualitas hati dengan kualitas hati yang bisa membawa manfaat bagi orang lain. Itu contoh dari mengenal sifatnya Allah dan kemudian membuahkan perilaku-perilaku yang mulia
yang menghantarkan kita tidak hanya mulia di mata manusia tetapi juga mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ditakdirkan oleh Allah membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, dan kita semakin hari semakin semangat untuk mengaji, untuk belajar, untuk semakin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.